kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Apa yang saudara pikirkan? Mari saudara kita pikirkan firman Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mengucap syukur sebab Tuhan itu baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, yang telah memberkati, menyertai sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan oleh kemurahan-Mu saja kami boleh berada di hari ini. Sebelum kami masuki dunia kerja kami hari ini, kami akan datang di dalam hadirat-Mu. Kami masuki hadirat-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Mazmur pasal 4 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Doa pada malam hari. Ayat 1, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara, ini doa pada malam hari, tapi bukan saya menyuruh saudara tidur ya. Kita sudah tidur sepanjang malam ya. Bagi kita yang berada di belahan bumi, di bagian Indonesia ini saudara ya. Tapi kalau mereka yang ada di Eropa ya, di Amerika ya, mereka tentu, apalagi di Amerika ya, menjelang pagi ini ya saudara ya. Menjelang pagi, menjelang sore ya kan. Menjelang sore ya, tentu mereka mau bersiap-siap untuk tidur malam. Nah saudara, Bapak Ibu, saya mengajak saudara untuk melihat di dalam Mazmur pasal 4. Ada satu ayat yang kita beri perhatian secara khusus. Di ayat 6 dikatakan begini, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahkanlah korban yang benar, itu di satu sisi, dan di sisi lain percayalah kepada Tuhan. Saudara, kepada umat Israel Tuhan berfirman, kalau kita perhatikan di Ulangan pasal 17 ayat 1, janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Saudara, di zaman perjanjian lama dulu, setiap kali bangsa Israel datang menghadap kepada Tuhan, mereka harus selalu membawa persembahan berupa hewan korban. Tetapi tidak sembarang hewan persembahan itu berkenan di hati Tuhan. Jadi mereka harus membawa hewan-hewan yang terbaik. Sekali lagi, hanya hewan yang terbaik, ya kan?
gemuk atau tambun, sehat dan tidak bercacat sebagai persembahan, karena Tuhan menyukai persembahan yang terbaik. Nah saudara, di zaman anugerah ini kita tidak perlu membawa hewan korban dalam ibadah atau saat datang menghadap Tuhan. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, lalu apa yang kita bawa kepada Tuhan sebagai persembahan? Saudara, persembahan itu adalah hidup kita sendiri, seperti yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Maka dari itu saudara, kita harus bisa menjaga hidup kita sebagai persembahan yang hidup, ya. Makanya kita harus menjaga hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Inilah yang Tuhan kehendaki. Suatu kehidupan yang tidak bercacat celah. Yang terbaiklah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Yaitu apa? Hidup kita yang kita jaga sedemikian rupa, ya kan? Sehingga hidup kita ini tidak bercacat celah. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita. Dikatakan di 1 Petrus pasal 2, ya, saya akan bacakan di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ya, ayatnya yang ke-24, ya, ayat 24. Dikatakan begini, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi saudara, dikatakan di sini, ya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Maka hidup kita ini adalah untuk kebenaran. Jadi sebagai balasannya kita juga harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ada amin? Dengan cara apa Pak Pendeta? Dengar baik, dengan cara menyembah Dia dengan segenap hati, beribadah dengan sungguh-sungguh, dan juga melayani Dia dengan penuh komitmen. Banyak orang Kristen yang datang ke gereja hanya sebagai kegiatan rutinitas semata, ya, karena dia sebagai orang Kristen, ya hari Minggu ke gereja biar orang bilang, oh dia kok Kristen gitu kan. Ya, lagian waktu datang di gereja cuma duduk diam, ya kan? Kalaupun memuji Tuhan tanpa ekspresi, dan saat mendengarkan khotbah pun sambil bersenda gurau atau memainkan handphonenya, membaca WA dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, itukah yang dinamakan memberikan yang terbaik? Memberikan yang terbaik kepada Tuhan berarti tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa. Dan
Kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, bukan kelaliman. Amin. Marilah saudara, karena kita sudah ditebus dan oleh penebusan itu kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Status kita bukan lagi orang berdosa, tetapi orang benar sesuai Roma pasal 3:24. Maka hidup kita untuk kebenaran. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang telah memberikan yang terbaik atas kehidupan kami. Bukan hanya hari, bulan, dan tahun yang terbaik bagi kami. Bukan hanya kesehatan yang terbaik yang Kau berikan, karir yang terbaik, masa depan yang terbaik. Tetapi Engkau memberikan tubuh darah-Mu. Yesus telah mati bagi kami. Itu sebabnya kami juga mau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu hidup kami. Kami mau persembahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami persembahkan hidup kami untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sebab apa yang ada pada kami adalah berasal daripada Tuhan. Terima kasih. Kiranya Yesus yang telah memikul dosa kami di dalam tubuhnya di kayu salib, kami yang telah mati terhadap dosa, kiranya kami tetap hidup di dalam kebenaran. Berpikir yang benar, mendengar dengan benar, berbicara dengan benar, dan melakukan segala sesuatu dengan benar. Benar di dalam pemandangan Tuhan. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network yang aktif maupun yang tidak aktif. Tuhan memberkati mereka semua. Kalau mereka sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau mereka sedang letih lesu berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan ekonomi mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada